Sebentar. Kita sedang tidak mengkritik ya. Enggak, bukan. Dengerin dulu nih. Ini bukan. Gua ini cinta pada bangsa ini, tapi Benar. negara ini belum tentu. Dan ini juga bukan soal pemerintahnya siapa. Iya, kalau gue siapapun. pergi ke Amerika, gue tetaplah keturunan bangsa Indonesia, darah gue bangsa Indonesia. Tapi negara kan yang mengatur sistem administrasi. Gue boleh dong mengkritisi, bukan gue berarti nggak peduli sama bangsa ini. Jelas bedain dulu. Nah sekarang kita lagi ngomong tentang bagaimana cara mereka tuh mengatur nih orang-orang craft, seni, gimana menurut kamu? Kurang dihargai. Semakin Kurang dihargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah yang menjawab salam saya dipanjangkan usianya, ya diberikan kesehatan dan amalan soleh. Salam, salat juga kita panjatkan pada besar kita Nabi Muhammad SAW. Dialah yang menyebabkan kita saling terikat karena kita adalah garis keturunan dari Nur Cahaya Muhammad. Dan ruang dan waktu Allah lah yang menciptakan sehingga kita berjumpa dalam keadaan seperti ini. Dan saya juga direspon oleh beliau ini juga dari dunia maya ya. Jadi barang siapa yang tidak bisa bermigrasi ke dunia maya, matilah kau ya. Silaturahmi juga sekarang harus ke dunia maya. Yap. Lu ngaku jago bergaul tapi follower lo cuma 100. Wassalam ya. Selamat kerja bakti, banting tulang, mandi keringat, berangkat pagi pulang malam. Gitu lah ya. Dan teman-teman, kita tahu bahwa hari ini kita obrolannya seputar seni. Ada yang mati dalam seni, yaitu siapa? Teater. Waduh. Teater setelah bermigrasi besar-besaran dari dunia teater Yunani pindah ke Hollywood, ternyata ketika di Zoom dia tidak mampu bermigrasi karena takut ekspresinya nggak dapat, bla bla bla. Padahal khutbah ya dulu juga di mimbar udah pindah ke dunia maya, dan dia mampu juga membuat kesadaran ya. Terus orang nyanyi bisa bermigrasi, orang dagang apalagi UMKM, wah lebih luar biasa lagi. Orang mana nggak perlu bikin toko dan lain-lain ya, tinggal mengupload foto dan luar biasa. Jadi sekali lagi teman-teman semua, kalau Anda tidak punya IG ya, nggak main Facebook dengan alasan yang masing-masing lah ya, aku rasa kita gagal telah berproses. Hidup adalah proses dan proses adalah perubahan. Perubahan itulah yang menandakan kita hidup. Kalau kita hidup takut akan perubahan, sesungguhnya kita sudah mati, atau kita tetap hidup tapi dalam kemiskinan jiwa dan hati. Ayo kayakan diri Anda. Teman-teman, saya akan perkenalkan sahabat baru saya, tapi terasa lama karena kita pernah satu sejadah di IKJ. Artinya belajar di Institut Kesenian Jakarta. Namanya seni rupa juga ya, berarti dia adik kelas saya. Senior, mantap. Eki, boleh tepuk tangan yang ikhlas di sini? Eki, siapa kayak Eki? Eki, aku dengar juga orang yang banyak sekali cobaannya dalam berbentuk penyakit. Dan saya sendiri tahu bahwa penyakit itu adalah zikirullah. Dia adalah silaturahim. Dengan sakit kamu dikunjungi orang. Dan sakit itu adalah kedekatan tanpa jarak dari dalam zikir. Sakit itu adalah penyucian dosa-dosa sehingga Eki nanti kalau hidupnya sudah kelar, itu tidak ada perhitungan dosa-dosa. Ya. Dan Eki harus tahu juga bahwa penyakit itu adalah ilmu. Dengan adanya penyakit itu kita jadi belajar ya. Bener banget aku ngalamin. Gimana Ki? Aku ovarian cancer. Apa itu? Rahim. Jadi karena Ada obatnya nggak itu? Obatnya itu happy. Aduh, berat itu ya. Hari Obatnya gini happy happy. susah loh. Teman-teman dengar nggak tuh tadi tuh? Obatnya apa? Nggak ada, kecuali happy. Ya, kita aja. Iya. Kalau ada orang ibadah mukanya manyun, terus ya marah-marah, terus senyum adalah ibadah ya. Dan senyum adalah sihir yang diizinkan oleh Allah. Senyum itu adalah sesuatu fakta yang ditemukan di dalam kekusyuan. Ya. Jadi kalau ngaku kusyuk tapi senyum, mantap. Teng, bab penyakit udah sangat menggerogoti dirimu. Terus apa yang kamu lakukan? Ya,
think positif, happy. Berpikir positif, happy, senang. Jadi begini, banyak orang kalau sakit itu dia mengeluh yang aduh ya ampun sakit banget. Terus kadang-kadang ada yang sampai dia menghujat orang gini. Ya Allah, dosa apa aku sama kamu, bla 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 bla. Terus, ada yang begitu. Ada yang begitu ya. Kalau aku berpikir begini, semakin kita membenci penyakit kita akan semakin sakit. Jadi selama ini aku menjadikan sakitku sebagai sahabat terbaik aku. Wah, jadi aku main mindset selama ini. Keren. Wah. Aku main mindset dan aku bilang Yes. sahabat itu tidak akan pernah menyakiti kita, Mas. Aku suka itu. Semakin kita sayang sama dia semakin melemah, dan inilah hasilnya. Aku sudah tidak yang ke rumah sakit lagi. Terus yang siapa yang ngajarin kamu hidup begitu ya? Itu keren tuh, tinggi itu, tasawuf tuh, asik. Gak, Mas, aku main logika dan aku main mindset sendiri. Iya. Jadi gini teman-teman semua, kita pernah belajar itu. Artinya bahwa kalau kau punya penyakit, mandilah kamu 2:30 pagi, rutin. Niatnya lillahi ta'ala. Terus pada saat kau menemukan penyakitmu di kepala, misalkan migrain atau mah di dalam perutmu itu, kau usap. Tapi kau tidak bilang sembuhkan. Kamu jangan nyuruh-nyuruh Allah lah. Ya, benar. Gitu. Setuju. Ya, Allah kok disuruh-suruh ya. Kalau beliau ngomongnya, jika kau izinkan, berikan aku lebih sayang dari saya. Jika kau izinkan, kan terserah Allah juga. Ya. Jadi kita teruskan ya. Begitu kamu mandi 2:30 pagi, ya, kamu doa di dalam hati lah ya sebelum mandi dan lain-lain. Terus kamu basuh nih, kamu usap. Kamu ngomongnya gini, ikhlas ya Allah. Ikhlas ya Allah, ikhlas ya Allah. Nah, ketika kita membasuh dengan keikhlasan, maka siangnya, paginya deh, ada ilham di mana kita akan ikhtiar berobat untuk penyakit itu gitu loh. Jadi kita bukan pas 100 nggak ngobatin, salah juga ya. Entah kita ditemukan oleh orang hebat, orang yang pakar, atau orang yang pernah penyakit yang sama ya. Jadi beliau akhirnya menjadikan penyakit kankernya itu sahabat. Seperti kamu nih ada corona ya. Corona ini pertama, oke, kita bersabar, terus jangan menunggalkan sabar dong. Jadi tunggal jadi Tuhan dia nantinya. Sertakan juga rasa syukur dan jadilah pertemanan dengan corona. Ingat itu ciptaan Allah juga. Dia pasti ciptaan Allah dan berzikir untuk Allah. Pertanyaannya, kau sudah belum melakukan itu? Atau kau hanya bersabar tanpa rasa syukur kau hadirkan? Beliau sudah menjadi teman karena rasa syukur atas diberikan penyakitnya. Lanjut. Ya, terus dari situ aku berpikirnya gini, bahwa ternyata Allah ini kasih kita nikmat dengan cara-cara yang amat sangat unik dan bahkan amat sangat menyakitkan. Tapi ada nikmat di balik itu. Yes. Ya, akhirnya yang biasanya aku sibuk, yang sebelumnya aku sibuk bicara musik lah, bikin event segala macam, teman-temanku tahu banyak ya soal itu. Setelah aku sakit, aku seperti diketok sama Allah yang lu tuh kebanyakan kelayapan gitu. Lu punya laki, lu punya anak, lu ngapain aja selama hebat tuh laki lu tuh. Ada 2 nggak itu? Terus akhirnya dari situ aku berpikir ternyata memang aku harus di rumah dekat dengan keluargaku, karena nggak mungkin juga anak-anakku kecil terus kan, dia someday akan gede bergaul dan akan ninggalin aku, entah itu menikah segala macam, aku akan kehilangan itu semua. Jadi jauh dari sebelum pandemi aku sudah di rumah yang udah malas kemana-mana, yang udahlah, udah kebiasaan di rumah sakit juga kan, nggak mau ngapain juga, ya udah lanjutin di rumah aja. Oke. Dapat ya hikmahnya ya, bahwa perempuan itu sebenarnya tidak disuruh nyari duit, nggak ada kewajiban sama sekali ya. Cuma saat ini kan pandemi memaksa suami di PHK ya, pulang dari kantor dan nggak balik-balik lagi ya, dirumahkan gitu. Tapi ya. alhamdulillah suamiku masa pandemi malah jabatan, Mas. Dekan fakultas. Aku rasa itu karena kamu deh. Nggak, gini dengerin dulu nih ya. Pertama, perempuan nggak wajib cari kerja ya. Tapi ketika suaminya sekarang di PHK, maka dipaksalah perempuan untuk bekerja. Tapi ada perempuan yang jenisnya, dia pinter, S2, bahkan udah profesor. Tiba-tiba dia sadar dia seorang perempuan, dia ibu rumah tangga. Lalu dia bilang sama suaminya, ya aku di rumah aja ya. Terus suaminya bilang ini, ya terserah kamu. Seluruh pintu rezeki dia yang banyak, dari seluruh jabatannya dia, perjalanan kecerdasannya dia yang harus digaji mahal, ketika dia ikhlas dan ada di rumah,
seluruh pintu rizkinya itu akan berpaling dan pindah ke suaminya. Believe it or not. Saya ulang sekali lagi ya. Barang siapa istri yang sadar mau di rumah, tidak menyesali profesinya, dan dia lillahi ta'ala hidup di rumah untuk keluarganya, lalu suaminya mengikhlaskan, maka seluruh pintu keberkahan yang jatuh ke dia akan berpaling ke suaminya. Jadi ini sebenarnya kita lagi ngomong tentang kehidupan ya, kehidupan tuh banyak yang terjadi. Terus suamimu menyupport apa tuh ketika mulai udah nggak mikirin, bisa nggak mikirin penyakit, ya kan? Dia ngebebasin aku ngapain aja Gitu. yang entah itu berkarya apa gitu, karena gak ada gitu yang aku bilang sama dia, Pi boleh kesini nggak, boleh kesitu nggak, kesini nggak. Jadi dia tahu aku di rumah terus ya kayak gini-gini. Oke, Dia mulai sih. dia ingin menunjukkan yang gini-gini. Nah, di depan saya ini ada sebuah alat tenun ya, tenun. Iya, Tenun. Biasanya kita lihat tuh gede banget ya. Ya, Tiba-tiba ada di atas meja nih sebesar ini kayak mini gitu ya. Bahkan ada yang lebih mini lagi kali ya. ada. Ada Jadi ya. istilahnya kayak balon, Dan ini adalah hasil karya dia, hasil dari rancangan dia ya. Perempuan jenis apakah beliau ini? Ya, sebenarnya ini pertanyaan saya nih. Nah, pasti bukan tumbuh-tumbuh pada kesukaan. Di saat pandemi apa yang kamu respon? Saat itu tuh dengan adanya pandemi itu Allah tuh lagi kasih kita sesuatu loh. Contoh, kita masa pandemi orang di lockdown semua kan, otomatis apa yang berkurang? Kendaraan di jalanan. Yes. Cuaca makin bagus the kan, best. udara bersih. Mungkin saat itu Allah lagi nyuruh pandemi, lu gua kirim ke dunia, ini bumi butuh di refresh men, kayak gitu loh. Setuju. Tuh, terus ditambah lagi pada saat sebelum pandemi orang pada ke mall belanja keliling-keliling Nggak kemana-mana. jelas lu beli tas-tas Nggak jelas kan, mahal. nggak penting juga gitu numpuk gitu. Salah satu saya juga sih mas sempet kayak gitu. Astagfirullah, gue suka, Terus? jujur. Akhirnya dari situ mungkin orang mikir, lo gua kasih waktu buat berhemat deh. Nah orang-orang yang bekerja nih di kantoran disuruh WFH di rumah. Mungkin saat itu kita diajarin yang begini, lo mau sampai kapan sih nguntungin bos lo? Hidup lo begini-gini aja. Bos lo yang makin kaya, dia capek kerja bakti sampai malam, yaudah lo kerja di rumah deh, gua kasih santai. Kayak gitu. Terus diajak juga untuk kita lebih berpikir dan kreatif. Dan salah satunya aku wujudkan ya di sini semua. Kita disebut berpikir dan kreatif dari musibah-musibah itu. Oke, aku ngambil hikmah dari dialog tadi bahwa pandemi turun bersama dengan corona ya tentunya. Terus apa yang kau lihat? Sekarang yang aku sebel, semua orang seolah-olah jadi dokter, semuanya cerita tentang penyakit. Itu dia, saya malas banget. Ya, tiba-tiba kalian tuh menjadi pendata yang hebat ya, yang selalu mengupdate kematian. Ya. Dan lebih parahnya lagi kamu berprasangka buruk kepada Allah, seolah-olah kamu the next gitu ya. Coba deh kamu ngomong sebagai sebagai seniman. Ya. Kalau seniman ya dia berkarya, dia buat ini dan ini bisa dikerjain di rumah, atau dibawa ke kantor dan bla 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 gitu. Ya musisi mungkin tidak bikin lagu-lagu konser ya, tapi bikin lagu-lagu apa tuh mas yang seperti orang yoga tuh? Meditasi sehingga dengar musik itu kamu lagi lebih tentram. Coba deh ya, yang bikin fashion designer jangan bikin baju-baju pesta, nggak boleh pesta. Apalagi tiba-tiba bikin sepatu, lockdown, nggak ada acara, bikinlah masker gitu loh. Ini membuat orang merespon pandemi, the power karakter, respon yang baik. Kamu tuh jadi kaya di masa pandemi. Guru-guru yang parah, guru-guru. Guru-guru tuh sebenarnya orang yang paling kaya di masa pandemi. Kenapa? Karena dia menjadi teladan sebenarnya untuk anak-anaknya. Misalkan Pak Damar, dia mengajar bahasa Arab. Tapi dia selalu menyapa bukan hanya Assalamualaikum saja, tapi juga bahasa Inggris. Dan dia selalu menegur dengan sebagai bukan seorang guru tapi sebagai seorang sahabat. Sehingga ketika anaknya di rumah nih, dia ngomong, "Mah, Pak Damar, aku les privat dong melalui Zoom atau datang ke rumah." "Lu kenapa?" "Mah, aku bukan hanya kehilangan guru ya, Mah, tapi aku kehilangan teladan."
Sekarang anak-anak nggak ada mau privat, seolah-olah libur panjang, merdeka, begitu pulang, ore pulang. Kita gagal lah menjadi guru karena kita hanya mengajar dari buku ke atas kepala. Coba bayangin Pak Damar itu gimana nggak kaya, muridnya 300. Ya, mereka, dikasih love, oke, thank you brother, ya. Sorry ya kalau ini adalah kebaikan seperti Al-Fatihah yang ulang-ulang. Maka sekarang guru nih akan gimana ya? Ini kan dosennya. Gak mungkin kayaknya guru-guru kembali ke dalam sekolah mengajarnya dengan cara yang lama. Anda bicara tentang Pangeran Diponegoro, dia tinggal klik aja Pangeran Diponegoro lebih komplit. Nah, akhirnya kita bikin apa? Bikin diskusi. Salah satunya misalkan hari ini kita lagi viral apa ini? Kenapa viral? Ya. Sementara lu bikin musik, lu bikin begini, lu ambil, bikin tutorial, nggak viral-viral. Iya, tiba-tiba ada orang buka jendela, ngomenin orang tentara, ya dikomenin viral. Ya kan? Ini maunya apa sih dunia ini? Aku nggak jelas ya kan? Itu yang aku rasakan itu. Ya kan? Maunya apa sih? Kalian tuh maunya apa sih gitu loh? Emang sih aku tanya sih anak-anak semuanya pengen jadi apa? YouTuber gitu kan semuanya kan? Kayaknya seolah-olah kita ini generasi lama akan dilupakan oleh mereka. Ini seandainya kita nggak punya alat ini ya, kita pengen bikin, bisa? Bisa? Pakai tangan gitu? Pakai bingkai weaving. Wow. Oh, ini kayak sisir ya? Jadi itu benangnya dimasukin ke gerigi-gerigi itu. Jarumnya. Ini gini, kesini, Ya, masukin. kesini, Itu sebagai kesini dulu semuanya Yap. isi, kayak gini ya. Yap, sebagai benang Terus? warnanya. Nanti tinggal diisi pakai ini nih siapel, jadi yang kecil-kecil ini. Oh ya Allah, jadi ini dijual satu paket ya? Iya. Wow, keren. Ternyata Doger udah mendului saya ya. Anak gue. Boleh tepuk tangan nanti. Ini hasil karya anaknya. Ger, sini dulu Ger, sebentar Ger. Atau kan dari belakang deh Ger, dari belakang. Sini dia deket gue, Ger. Biar lo terkenal. Doger ini, aduh mukanya manis banget ya, lembut. Halo. Dan ini yang dibutuhkan sebenarnya untuk kita mau berkarya nggak perlu beli bahan yang terlalu Nggak mahal perlu. ya kan. Iya. Tapi udah. Aku sih gini ya teman-teman semua ya. Ini passion kamu bukan, gitu ya. Jadi bukan berarti Eki ada di sini, kamu semua menjadi penenun. Nanti yang beli siapa kan gitu. Passion bisa mas. Passion itu apa pertanyaannya? Passion itu adalah derita. Dari abad ke-6, passion itu sudah dikatakan artinya derita. Passion of Christ itu artinya derita. Ya. Jangan kau bilang yang lain-lain, salah pasti. Cuma dalam perjalanannya dia jadi kemana-mana. Apa itu penderitaan? Jadi gini, dia hobi nyanyi taruhlah. Dia nyanyi, orang marah-marah dia tetap nyanyi, ya. Dia tetap nyanyi, lama-lama orang manyun aja, tapi nggak marah-marah. Terus dia nyanyi lagi, dia asal lagi, lama-lama orang udah mulai mukanya enak. Terus dia nyanyi lagi, lama-lama dia mulai ditepokin. Lama-lama dikasih nasi bungkus, lama-lama diundang sana-sini. Lama-lama dia mengasah terus passionnya itu. Lama-lama dikasih kontrak, lama-lama dia jadi artis besar. Itulah passion. Passion itu adalah derita yang kau nikahi dengan benih ikhlas. Lalu yang terakhir adalah kebahagiaan karena kamu bertahan di situ. Jadi kalau orang kamu melihatnya orang hebat begini, pasti penderitaannya panjang ini orang. Oh banget. Paling banget apa? Ngumpulin dikit-dikit gitu udah seuang belanja, kumpulin dikit-dikit beli ininya, beli kayunya, beli ini. Pokoknya itu bener-bener. Yes. Aku masih terus belajar. Iya, ada tukang tenun tiba-tiba jadi desainer hebat. Sombong, biasa ada linggis di belakang itu. Tapi kalau ada tukang tenun, tetap menjadi tukang tenun sampai kapanpun dia rendah hati. Aku justru lebih salam. Aku tiap ada teman-temanku yang posting penenun-penenun tua di daerah, aku selalu komen gini, salam hormat untuk si bapak tenun itu. Karena biar gimana pun juga, aku oke lah, alatku modern. Tapi ilmuku, pengabdianku dalam berkarya, gak ada apa-apanya dibandingin bapak-bapak sama ibu-ibu tua yang penenun di daerah. Wah, Itu salam hormat buat beliau semuanya. luar biasa. Aku ngilu tuh dengan cerita begitu. Ya karena seorang pembatik. Ya. Pengabdiannya. Iya, pengabdian di zaman leluhurnya dia melakukan hal itu sampai turun-temurun. Yang tidak ada pada kita adalah keikhlasan. Ada gajinya kecil aja. Gajinya kecil, tidak menjamin dia akan hidup sederhana. Ya. Gini, taruhlah petani lah. Petani itu coba deh, kayak apa sih petani itu? Tapi dia sadar tanahnya tanah Allah, airnya air Allah, mataharinya matahari Allah, udaranya dan anginnya angin Allah, dan dia ikhlas saja.
Begitu keikhlasannya dia lakukan, maka tercermin kepada anak-anaknya semua. Jadi profesor, jadi dokter, jadi insinyur, jadi menteri, jadi presiden. Itu dari seorang orang tua yang bekerja dengan ikhlas. Jadi ini pun kalau kamu lakukan sambil berzikir, sambil sholawatan, sambil istighfar, aku rasa jadinya lain ya. Atau menyebut nama-nama Allah ya. Salah dikit, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Misalkan ya Khali, ya Bari, ya Musawir, itu sama saja kau memindahkan. Wes ada pelukis ya. Sama saja kau memindahkan cahayanya Allah ke karya kamu. Dan begitu dipasang lukisanmu itu, kok nampak bercahaya, itu karena kamu gak pernah berhenti berzikir. Believe it or not. Gue pernah belajar nih, jadi gue sebut aja ya. Dari Sri Nyoman Mas Riyadi. Ada nggak lukisan lo mau beli harganya 6 miliar? Gue sampai datang ke rumah dia itu, mobilnya Mini Coopernya 3 warna, terus motornya juga komplit, mobil originalnya dari Amerika, kolam renang rumahnya 1 hektar. Gue kan penasaran, kenapa? Gue dikasih aja mungkin lukisannya belum tentu mau ya, karena ruangan saya kecil, ya, lukisannya gede-gede. Kok bisa ya lukisan dibeli 6 miliar? Ternyata aku belajar dari dia memindahkan cahaya yang maha pencipta ke dalam karyanya, dan dia bilang ini bukan karya saya, ini bukan ciptaan saya, ini hanya karya saya. Saya ikhtiar melalui karya untuk menemukan ciptaan dia. Bagus regulasinya. Ya, keren lagi ya. Terus ini apa Ki? Ini shell, ini vest juga dari hasil benang-benang pintaranku. Pakai dong buat dipaksa. Oke, ini apa sih benang-benang pintaranku juga. Oke, aku harus lihat dulu ya teman-teman semua ya. Ini dari bahannya apa nih? Katanya bekas-bekas. Yang dari bekas-bekas nih, ada bekas jeans. Ya, terus lo berudulin gitu. Iya, harus satu. Iseng orangnya dia. Ikhtiar, Mas. Iya. Kan balik lagi apa? Passion. Harus berkorban kan? Iya betul. Passion. Semua yang kau seriusin itu pasti butuh pengorbanan. Tapi bersama dengan Allah, segala sesuatunya menjadi ringan. Asik. Jangan dikira kalau itu nggak pegel, pinggang, bencok juga. Tapi itulah pengorbanannya. Ini juga bener ya. Aku tuh bikin ini sebetulnya iseng. Terus tiba-tiba teman Smirpa bilang, kita mau ada pameran, mau ikutan nggak? Kapan? Harus Keren. Wah, lu. Ini yang keren akunya nggak sebetulnya. Itu kalau dijual harus mahal ya. Masih mahal Udah dong. kita ngomong yang lain aja. Jaga bangun. Ya? Jaga bangun. Luar biasa. Kenapa kita harus beli Dorce ya? Semuanya, karena kita mesti melewati 3 sapi ini. Kasih aku pola dong, kenapa kamu bisa mengalahkan rasa malas tadi? Tekun kamu tuh dari mana? Penasaran pengen jadi seperti apa? Jadi untuk mengalahkan si malas tadi, itu aku kalahkan dengan rasa penasaran tadi. Kayak gitu. Yes. Babnya hanya ini kamu penasarannya. Ada nggak ilmu lain, disiplin dalam seni yang kamu juga penasaran? Ada nggak? Penasaran dengan alat pemintal benang. Ini. Karena di sini tidak ada yang punya, yang jual juga nggak ada, yang bikin nggak ada. Sementara adanya cuma ada di luar negeri dan harganya mahal sekali. Berapa segini? Kalau rupiahnya? Kalau yang untuk jenis kayak gini kalau di luar negeri ya, kalau kita lihat yang merek-merek udah terkenal itu $500 lebih, Mas. Sementara yang Berapa punya itu? sekitar 6.900.000 sekian. Hari gini ya, ini kan buat makan ya. Tapi ini kalau dijual nanti gimana? Berapa? Kalau dijual sekitar 5 jutaan. Ini? Iya, karena aku pakai kayu jati yang terbagus. Jadi perhutani. Aku nggak mau pakai kayu jati yang rusak alam. Dan ini ada apa ini? Itu ada logo. Ini Dirimu. spinning wheel. Ini Ki, apalagi yang kita mau ngomongin Ki? Ini kotaknya apa nih Ki sedikit? kalau kotak ini tuh sebetulnya ini nggak ada isinya, kosong. Kosong. Jadi cuma kotak Alat kayu. pengintal juga. Pengintal. Kita kasih lihat dulu. Ini buatan lu. Iya. Benar-benar ngebor. Terus ini sendiri. gambaran siapa yang gambar? Gambar aku juga. Gambar Ada kamu. gambar pohon kapas gitu, bunga kapas. Terus cara menggintalnya coba gimana Ki? Ya aku pinggirin dulu ya. Ini coba ya, daripada ngomongin orang ya.
Gimana? Ini lempar kita aja. Lihat ini jadi gue bingung deh sama Allah itu ya. Enggak, ini begini Pak, terus jadi benar gitu gimana ya? Ini nih bulu domba. Ini bulu domba. Enggak gini. Lu bulu dombanya tuh lu satuin kucuk-kucuk gitu. Enggak, kalau ini aku dapat yang impor, tapi aku lagi ngolah domba yang lokal, yang merino lokal. Karena di sini bulu domba ternyata dibuang-buang, dibakar, terus dijadiin pupuk. Kayaknya sayang banget ya. Di sini kan kita banyak masyarakat Indonesia nih yang punya peternak kurban. Aku dapat bulu domba 5 kg dari Jogja, peternak kurban. Itu aku tanya, boleh nggak, boleh aku minta, kalau perlu aku bayarin. Buat apa Mbak? Saya bikin benang. Aku bilang gitu karena kayaknya tantangan banget selama ini saya dapat barang-barang itu dari luar negeri terus, dan itu harganya mahal, ongkir juga mahal. Akhirnya dikasih 4 kg. Aku ngomong gini sama si peternaknya, si bapak itu, Pak, mungkin nggak Pak, kalau misalnya someday kalau saya ada rezeki, saya pengen deh sumbang inspirasi ke masyarakat di sana di Jogja. Bapak nggak usah keluar biaya, saya pengen banget yang perkenalkan memintal benang dengan menggunakan bulu-bulu domba ini. Jadi masyarakat desa Bapak ini ada punya satu penghasilan tambahan selain cuman ngurusin Buat jadi domba-domba, peternak ya. ngasih makan ternak buat para istrinya gitu. Terus nanti lo pulin nih, pengepul. Aku nggak akan mengepulkan, jadi aku hanya membuka jalan, aku ngasih penyuluhan ke mereka, mau bolak-balik berapa kali pun insya Allah. Kalau nggak ada yang ngarahin susah jualnya. Enggak, itu akan ada jalanan sendiri Mas. Pasti ada, karena Kamu nggak ke situ jalannya. bukan karena nggak ke situ. Jadi gini, aku tipe orang yang senang memberikan kail. Karena aku sendiri pun begini, aku benar-benar yang dari nol, memulai dari nol tanpa ada link dari siapapun, bantuan dari siapapun. Bukan berarti aku kejam ya, tidak. Karena gini, manusia itu yang bisa mencari jalannya sendiri adalah dia sendiri. Kalau kita kasih jalan, tapi kalau dia tidak mau ke arah situ, ya percuma kan? Kan gini ya, kita negerinya kan, terima kasih yang udah ngasih love ya. Kalau kamu ngomong bagus, biasanya ada love. Aku juga bagus ya, alhamdulillah ini. Tadi bedaknya bener soalnya. Kita kan terkenal dengan negeri yang kaya akan seni dan budaya. Bener. Sehemat Hasil buminya juga. Ya, sehemat kamu, negara udah terlibat sejauh mana untuk begini-beginiannya? Sayangnya siapapun, ini kita bukan lihat pemerintahannya ya. Dari zaman Sebentar, kita sedang tidak mengkritik ya. Enggak, bukan Dengerin dulu nih. Ini bukan. Gua ini cinta pada bangsa ini, tapi negara ini belum tentu. Dan ini juga bukan soal pemerintahnya siapa. Iya, kalau gue pergi ke Amerika, gue tetaplah keturunan bangsa Indonesia, darah gue bangsa Indonesia. Tapi negara kan yang mengatur sistem administrasi. Gue boleh dong mengkritisi, bukan gue berarti nggak peduli sama bangsa ini. Jelas bedain dulu. Nah, sekarang kita lagi ngomong tentang bagaimana cara mereka tuh mengatur nih orang-orang craft, seni, gimana menurut kamu? Kurang dihargai. Kurang dihargai, satu. Kurang dihargai karena mungkin saat ini pemerintah kita sedang fokusnya ke fokus yang lain. Ya sekarang dari kemarin juga udah begitu kali. Ada pandemi lebih-lebih lagi. Nah itu jadi sampai pekerja seni pun sampai terabaikan. Dan aku sering banget, beribu maaf, ini bukan mengkritisi seseorang atau Gak apa-apa, kritik aja. Karena begini, kalau dikritik tandanya kita sayang. dari zaman dahulu kala ya, kita Indonesia berdiri. Ini berubah banget tuh. Yoi, pokoknya gitu deh. Tiap ada pemimpin, janjinya ini, janjinya itu. Jargon. Iya, tapi cuma sebatas jargon aja. Terus seperti misalnya janji oke, yang dukung saya nanti ini seniman akan saya sejahterakan. Buktinya mana? Di masa pandemi justru seniman yang paling terpuruk. Betul. Kayak gitu. Dan aku tuh, ini temanku di lingkungan musik, pekerja seni, mau itu apapun, itu banyak sekali ya. Dan paling sedih itu adalah mereka-mereka yang penghasilannya hanya didapat dari ngamen di kafe. Sementara kafe tutup. Mau itu pemerintah daerahnya kek, pemerintah pusatnya kek, ya tolong gitu. Maksudnya kita sama-sama deh kumpulin para seniman, cari solusi yang terbaik itu apa, kayak gitu. Ya, gue suka banget tuh. Kayak gitu loh. Gini teman-teman. Sekali lagi kritikan itu yang di depan itu ngebangun. Tapi ya, kamu tahu Dracula ya,
bagus nih, bagus, di belakang gigit. Nah itu yang bahaya ya. Nah kita ini tipe yang membangun. Gini sekarang, ini kan kafe sekarang ditutup semuanya, ya, dibatasi. Gimana sekarang kalau kita balik, tetap buka, satgasnya duduk di depan. Nah, Maaf udah full, tunggu dulu yang keluar. Kan bisa, ini main larang aja semuanya. Solawatan gua dilarang, coba bayangin aja loh. Jangan solawatan, kayak buset. Yang gak solawat itu nih, dengerin ya. Yang solawat dulu ya, Allah, ya, malaikat. Yang gak solawat tuh iblis. Nggak, sekarang seiblis apa kita nih sebagai manusia kalau solawatan dilarang? Gua mau satgasnya datang. Kita ngopi bareng, Bang Dik, itu salah, pakai itu. Itu jangan duduk ke sana dikit. Hadir gitu loh, Pak. Hadir buat apa kita banyak petugas-petugas gini? Ini udah kelewatan sih menurut gua sih. Masjid juga kita bersedia kok dikawal. Dengerin ya, gua udah pernah karena Allah ke Masjidil Aqsa. Belum masuk ke gerbangnya kan dikawal, Pak, sama orang Zionis. Tapi kita akan buat, mudah-mudahan pemerintah yuk udahlah, udah hancur negeri ini nih. kalau ingin dicintai, buktikan janjinya aja. Iya, mungkin karena kita negara utang ditekan sampai aset-aset kita dijual. Wah, kacau, Pak. Ini karena kita negara utang, kita nggak bisa bersikap. Nah, saya pingin banget negara, tentara, polisi, semuanya hadir lah. Saya pingin lah ada satu polisi di depan rumah saya ini, kita ngopi bareng gitu, nggak ada masalah juga. Kita nggak buat sesuatu yang nakal. Nakal pun nggak apa-apa. Yang nggak boleh kan jahat, Pak. Yang paling parah dari itu adalah pindah agama. Dan Mas Dik, pekerja seni itu adalah aset bangsa yang paling banyak menguntungkan negeri ini. Betul. Apapun bidangnya loh. Iya. Apapun bidangnya. Kemana kamu keluar negeri coba? Ke rumah Picasso, ya kan? Ke Museum the Louvre, tempat-tempat yang berseni. Paham nggak sih kita? Pecah nih kepalaku. Pekerja seni itu Kita pergi ke tempat-tempat seni. Jadi kalau orang seni itu nggak dilindungi itu mau apa? Apa lu pergi ke luar negeri ke kilang minyak gitu? kurang kerjaan banget gitu kan, ngapain sih? Males. Bingung lah, gue bingung. Emang mau dihancurin bagaimana ya? Jadi sekali lagi teman-teman, Yang memudahin lah fasilitas-fasilitas berkreasi di negeri ini, terutama untuk para pengrajin kecil ya, kayak gitu. ya Pak Sandiaga Uno, halo apa kabar sahabatku? Nah, kemarin aku ketemu sama kanan-kanannya Mas Sandiaga Uno. Mas Sandiaga Uno. Gue Namanya teman Mas kebot Yuki. ya. Namanya Mas Yuki. Mas Itu aku mau coba Mas Yuki. mengenalkan karya-karyaku ini ke KOC, tapi aku tidak mau terlibat sebagai peserta atau ibaratnya mengharap dana gitu, bukan ya. Jadi aku pingin menegur mereka gini, kenapa sih OKOC itu harus selalu soal makanan mulu? Memangnya nggak ada yang lain yang bisa dinaikin? UMKM gitu ya. Iya, UMKM kenapa harus makanan mulu? Iya, iya. Kan ada hal-hal lain yang bisa dinaikin, misalnya ya kayak Paham gua. alat kesenian. Rata-rata Kita nih terlalu mengedepankan apa istilahnya, kepopuleran kita lah. Coba yuk kita rendah hati, ini udah saatnya kita bersama-sama ini. Kita memang susah dilihat oleh Pak Sandiaga Uno, tidak sehebat UMKM. UMKM dahsyat. banget. UMKM itu menyatu bagai gelombang ya. Tapi kita ini kucar kacir, Pak, bagai buihnya di lautan. Yang gak penting banget ada buih, hanya cuma menandakan kehidupan aja. Oh, itu laut bergerak. Jadi sekali lagi juga sebelum saya mengkritik pemerintah, saya mengkritik diri saya sendiri. Tapi terima kasih kamu udah datang ya.